Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama ya teman-teman ya untuk sistem online kali ini karena ada beberapa kendala. Jadi mengacu pada surat edaran rektor, jadi kita harus melaksanakan sistem online. Ya kita sama-sama berdoa saja agar kondisi semakin membaik, agar kita bisa mudah dalam menjalankan perkuliahan karena eh, memang sebenarnya lebih efektif tatap muka ya teman-teman ya. Baik, untuk mempercepat, baik langsung saja. Ini pertemuan keempat ya. Sekarang kita akan membahas mengenai mekanika rekayasa 2. Sekarang kita lebih membahas mengenai beban. Jadi kompetensi dasarnya yaitu mahasiswa mampu memahami beban dan menganalisis beban pada struktur rangka batang. Oh iya, teman-teman sudah dapat mengenai objek tugas besar. Jika sudah, nanti didiskusikan di grup ya. Dan saya harap semuanya sudah menyelesaikan karena seperti yang saya bilang kemarin, eh, untuk sudah segera mencari objek analisis untuk mengumpulkan data. Oke, jadi materi pokoknya pengertian beban, kemudian jenis beban itu apa saja, dan analisis bebannya. Oke, yang pertama pengertian beban. Beban adalah gaya luar yang bekerja pada struktur. Itu ya. Jadi beban itu dibedakan beberapa jenis. Yang pertama, beban itu ada beban mati, di mana yang dimaksud beban mati pada sebuah struktur itu berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap. Jadi gitu ya. Jadi termasuk segala unsur tambahan, penyelesaian mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gedung itu. Jadi itu disebut beban mati pada suatu gedungnya, kayak berat sendiri. Nah, itu adalah beban mati. Kemudian beban dibedakan beberapa jenis, antara lain yang kedua tadi, ya yang pertama tadi beban mati. Sekarang kita bahas beban hidup. Nah, di mana beban hidup itu semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan ke dalamnya termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari batang-batang yang dapat berpindah. Jadi beban hidup itu seperti kita manusia, itu beban hidup namanya ya. Kemudian barang-barang yang bisa dipindah-pindah itu juga beban hidup. Mesin-mesin serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan. Nah, itu bedanya dengan beban mati ya. Kalau beban mati adalah yang tak terpisahkan, maksudnya dia yang memang tetap di sana. Tapi di sini beban hidup itu yang bisa bergerak. Jadi eh, bagian yang tak terpisahkan dari gedung dan dapat diganti. Nah, maksudnya begitu ya, jadi bisa dipindah-pindah. Diganti selama masa hidup dari bangunan itu. Sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai atap tersebut. Maksudnya lantai dan atap tersebut. Khusus pada atap, ke dalam beban hidup dapat termasuk beban yang berasal dari air hujan. Nah, jadi untuk atap sendiri beban hidupnya itu juga ada faktor air hujannya. Jadi baik akibat genangan maupun akibat tekanan jenuh. Maksudnya tekanan jatuh, energi kinetik butiran air ke dalam beban hidup tidak termasuk beban angin, beban gempa, dan beban khusus yang disebut dalam poin-poin 3, 4, dan 5 itu. Jadi gitu ya. Nanti ada beban angin, gempa, dan khusus itu beban tersendiri. Dan ini tidak termasuk beban hidup. Namun jika berat air hujan itu termasuk beban hidup. Kemudian ini. Kemudian ada beban angin, di mana beban angin ialah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Kemudian ada juga beban gempa, di mana beban gempa itu adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Dalam hal pengaruh gempa pada struktur gedung ditentukan berdasarkan suatu analisa dinamik. Maka yang diartikan dengan beban gempa di sini adalah gaya-gaya di dalam struktur tersebut yang terjadi oleh gesekan tanah akibat gempa. Kemudian ada juga beban khusus, di mana beban khusus itu adalah beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang terjadi akibat selisih suhu. Oke.
pengangkatan dan pemasangan penurunan fondasi, susut, gaya-gaya tambahan yang berasal dari beban hidup seperti gaya rem yang berasal dari kran gitu ya. Kemudian gaya sentrifugal dan gaya dinamis yang berasal dari mesin-mesin serta pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Oke, ini nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Kemudian ini adalah berat sendiri gedung. Sebenarnya untuk berat sendiri ini teman-teman sudah bisa cari di peraturan pembebanan, itu sudah ada. Jadi ini saya lampirkan beberapa saja, misalnya seperti baja. Dia beratnya itu 7.850 kg per meter kubik. Batu alam, kemudian dan lain sebagainya. Ini teman-teman sendiri bisa baca sendiri dan bisa cari sendiri. Nanti ya. Kemudian komponen gedung sendiri. Nah, ini juga ada di peraturan pembebanan. Pada dasarnya semuanya ini ada di peraturan pembebanan. Jadi teman-teman bisa coba nanti di-download mengenai peraturan pembebanannya. Atau kalau misalnya nggak ada, bisa hubungi saya, nanti saya cari, mungkin di laptop saya masih ada filenya. Seperti adukan per sentimeter tebal dari semen, dia itu memiliki berat 21 kg per meter persegi. Kemudian aspal yang termasuk bahan mineral tambahan per sentimeter tebal. Nah, ini beratnya ya per meter persegi dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Kemudian di sini ada langit-langit dan dinding, termasuk rusuk-rusuknya tanpa penggantung langit-langit atau pengaku. Terdiri dari, nah ini asbes yang tebalnya sekian, kemudian kaca ini punya berat-berat sendiri dan ini sudah ditentukan semuanya dalam peraturan pembebanan. Kemudian langit-langit dan penggantungnya, kemudian di sini ada penutup atap genteng dengan reng dan usuk kaso gitu ya. Maksudnya reng, genteng dan usuk itu per meter perseginya dia memiliki berat 50 km, maksudnya 50 kg per meter persegi dan lain sebagainya. Teman-teman baca sendiri sih. Kemudian di sini ada juga beban hidup, di mana beban hidup pada atap atau bagian atap serta pada struktur tudung atau kanopi yang dapat dicapai dan dibebani oleh orang harus diambil minimum sebesar 100 kg per meter persegi bidang datar. Ini sebenarnya sudah ada juga di peraturan pembebanan untuk atap itu 100 kg per meter persegi. Kemudian beban hidup pada atap dan atau bagian atap yang tidak dapat dicapai dan dibebani oleh orang harus diambil yang paling menentukan di antara dua macam beban berikut. Jadi teman-teman nanti bisa dihitung ininya ya. Beban terbagi rata misalnya per meter persegi bidang datar berasal dari beban air hujan sebesar 40 sampai 0,8 alfa kilogram per meter persegi, di mana alfa ini adalah kemiringan atap, ya kemiringan atap yang direncanakan oleh teman-teman sendiri. Kemudian, nah di sini ada penjelasannya sebenarnya, di mana alfa adalah sudut kemiringan atap dalam derajat dengan ketentuan bahwa beban tersebut tidak perlu diambil lebih besar dari 20 kg per meter persegi dan tidak perlu ditinjau bila kemiringan atapnya lebih besar dari 50 derajat. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian beban terpusat berasal dari seorang pekerja atau seorang pemadam kebakaran dengan peralatannya sebesar minimum 100 kg. Oke. Kemudian pada balok tepi atau gordeng dari tepi atap yang tidak cukup ditunjang oleh dinding atau penunjang lainnya, dan pada cantilever harus ditinjau kemungkinan adanya beban hidup terpusat sebesar minimum 200 kg. Oke. Ini teman-teman nanti bisa pelajari dan baca sendiri. Misalnya di sini ya, untuk lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, serba, restoran, hotel, asrama, dan rumah sakit, itu beban hidupnya adalah 250 kg per meter persegi. Kemudian misalnya lantai dansa di sini itu 500 kg per meter persegi. Jadi teman-teman nanti ketika merencanakan sebuah bangunan, misalnya di sana teman-teman merencanakan restoran atau ruang sekolah, kuliah, ruang apa saja yang berkaitan dengan hal-hal ini, berarti nanti beban hidupnya teman-teman menggunakan beban ini. Gitu ya. Nah, ini lanjutannya.
Kemudian beban angin. Nah, di sini beban angin ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif atau isapan yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau besarnya. Tekanan positif dan tekanan negatif ini dinyatakan dalam kilogram per meter persegi. Ditentukan dengan mengalihkan tekanan tiup yang ditentukan dalam pasal 4.2 ini nanti ya. Dengan koefisien-koefisien angin ditentukan dalam 4.3, di mana koefisien tekanan tiup itu misalnya begini, tekanan tiup harus diambil minimal 25 km per meter persegi, kecuali yang ditentukan dalam ayat-ayat ini, nanti ada sendiri poin-poinnya. Kemudian di sini tekanan tiup di laut itu berbeda, dan di tepi laut sampai sejauh 5 km dari pantai harus diambil minimum 40 kg per meter persegi, kecuali yang ditentukan lain. Jadi sudah ketentuan-ketentuan yang bisa teman-teman nanti pakai ketika merencanakannya. Kemudian di sini untuk daerah-daerah di dekat laut dan daerah-daerah lain tertentu di mana terdapat kecepatan-kecepatan angin yang mungkin menghasilkan tekanan tiup yang lebih besar daripada yang ditentukan dalam ayat 1, 2, dan maksudnya tekanan P di sini, tiup, harus dihitung dengan rumus ini. Jadi gitu ya. Untuk tekanan-tekanan yang khusus, yang sangat besar, itu harus dihitung. Di mana V ini adalah kecepatan angin dalam meter per detik yang harus ditentukan oleh instansi berwenang. Jadi dalam hal ini mungkin untuk tekanan-tekanan angin ini dari BMKG dan lain sebagainya. Oke, kemudian pada cerobong tekanan tiup dalam kilogram per meter persegi harus ditentukan dengan rumus ini 42,5 plus 0,6 H, di mana H adalah tinggi cerobong seluruhnya dalam meter diukur dari lapangan yang berbatasan. Oke ya, jadi di sini ada untuk cerobong juga. Apabila dapat dijamin suatu gedung terlindung efektif terhadap angin dari suatu jurusan tertentu oleh gedung-gedung lain, hutan-hutan pelindung, atau penghalang-penghalang lain, maka tekanan tiup dari jurusan itu menurut ayat-ayat 1 sampai dengan 4 dapat dikalikan dengan koefisien reduksi sebesar 0,5. Oke ya. Kemudian di sini ada koefisien angin. Untuk bagan koefisien angin itu di sini ada gedung tertutup misalnya. Untuk bidang-bidang luar, koefisien angin plus berarti tekanan dan min berarti isapan. Nanti di terakhir ada gambarnya juga kok. Misalnya atapnya kan segitiga begini. Nah, itu untuk tekan begini, misalnya untuk isap itu begini atas. Nanti ada gambarnya. Kemudian di sini ada dinding vertikal. Di pihak angin, di belakang angin. Oke, nanti saya jelaskan. Insya Allah ada gambarnya. Kemudian di sini ada atap segitiga dengan sudut kemiringan alfa. Jadi kan teman-teman ketika merencanakan sebuah atap pasti ada sudut kemiringan kan ya. Jadi di pihak angin itu alfa tidak lebih dari 65 derajat. Jadi seperti itu. Jadi ini peraturan-peraturannya yang harus diikuti dan lain sebagainya ini ya. Kemudian di belakang angin untuk alfa itu minus 0,4. Atap lengkung dengan sudut pangkal beta. Nah, itu kurang dari 22 derajat untuk bidang lengkung di pihak anginnya. Pihak angin itu maksudnya misalnya ini atap, berarti ini yang menekan. Jadi begitu ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri, teman-teman ya. Ini masih tentang angin, silahkan nanti dipelajari sendiri. Ini juga masih tentang angin. Oke, lanjut. Untuk mempercepat videonya, nanti teman-teman baca sendiri. Baik, saya lanjutkan. Maaf teman-teman, tadi saya jeda karena baterai laptop saya sudah mulai habis. Oke, ini masih pembebasan peninjauan beban angin. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, ini maksudnya pihak angin, ini angin tekan, dan ini angin isap. Jadi gitu ya. Jadi ini isap yang meninggalkan atap, kemudian tekan itu yang mendorong atap. Jadi gitu. Nanti ini dipelajari sendiri, ini penjelasan mengenai angin. Nah, kemudian kita masuk ke dalam beban gempa, di mana beban gempa itu
dan perencanaan tahan gempa dengan memperhatikan kombinasi pembebanan yang harus ditinjau dalam perencanaan struktur, reduksi beban hidup untuk peninjauan gempa menurut pasal 3.5 ayat 4 di atas tadi ya, dan modulus elastisitas struktur yang mengalami perubahan-perubahan bentuk yang bersifat singkat oleh gerakan tanah akibat gempa, maka pengaruh gempa dan perencanaan tahan gempa untuk struktur-struktur gedung di Indonesia harus mengikuti Peraturan Perencanaan Tahan Gempa untuk Gedung 1983. Begitu ya. Kemudian di sini juga ada beban khusus. Setiap struktur dan atau unsur struktur gedung harus diperiksa terhadap gaya-gaya khusus yang diakibatkan oleh selisih suhu, pemasangan, penurunan fondasi, susut, rangka, gaya rem, gaya sentrifugal, gaya dinamik, dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Pada penambahan, perubahan gedung juga harus diperiksa gaya-gaya yang timbul akibat dihilangkannya tumpuan-tumpuan, pengaku-pengaku, dan struktur-struktur lain sejenis. Dalam hal ini harus diadakan tindakan-tindakan untuk mencegah akibat buruknya dari pengaruh khusus tersebut, yang mana harus ditinjau khusus untuk setiap keadaan. Oke, nanti selanjutnya bisa dipelajari sendiri. Ini beban khusus, pengaruh dari peran, kemudian kombinasi pembebanan. Nah, berdasarkan SNI 03-1729-2002, ini untuk saya masih mengacu ke SNI 2002 ya. Nanti coba teman-teman juga download SNI terbaru untuk pembebanannya. Kemudian 1,4D, di mana D itu adalah beban mati. Ya, ini kita singkat. Biasanya memang di dalam struktur itu untuk D itu dead gitu ya. Jadi beban mati, dead load, live load gitu ya. D di sini adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan tetap. Nah, di sini load L itu adalah live, adalah beban hidup. Live ya, berasal dari bahasa Inggris ya, yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung akibat termasuk kejut. Maksudnya kejut, itu ada nanti kita belajar beban kejut, itu dan lain sebagainya nanti ada juga. Tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini adalah LA, di mana beban ini beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh penjaga, peralatan, dan material atau selama penggunaan biasa oleh orang yang dan benda bergerak. Jadi meskipun kita mengasumsikannya di atap kita nanti di plat, tapi meskipun nanti juga digenteng, tapi kita harus masukkan juga untuk beban hidup di atap, ya. Itu hal-hal maksudnya ketika kita dalam masa pembangunan dan harus ada perawatan oleh pekerja. Jadi kenapa kita harus dimasukkan beban atap? H adalah beban hujan, tidak termasuk yang diakibatkan genangan air. W di sini adalah beban angin, ini adalah wind, E itu adalah earthquake, ya gitu ya. Jadi adalah beban gempa yang ditentukan menurut SNI gempa. Jadi gitu ya. Jadi ini beban-beban kombinasinya. Nanti kita bisa pakai beban-beban kombinasi ini untuk menganalisis pembebanan kita. Oke. Jadi ini kita sudah mulai belajar mengenai analisis beban. Nanti teman-teman tugas besarnya juga mengacu ke cara perhitungan beban seperti ini. Kurang lebihnya juga seperti ini. Saya ambil contoh di sini misalnya atap. Di sini anggap aja ruang kelas, gitu ya. Ada 2 ruang. Dan di sini ada atap dengan menggunakan konstruksi baja, ya, baja. Nah, ini jarak kuda-kudanya. Untuk gambar ini teman-teman sudah paham ya pasti ya, karena kemarin kan sudah mengampu mata kuliah menggambar teknik. Nah, di sana kan kurang lebih kita memahami mengenai bagian-bagian atap juga. Di sini misalnya ini kuda-kuda, maka 8, 12, oh ini struktur kayu, maaf, struktur kayu. Kemudian di sini ada gurding menggunakan kayu 8, 12, dan ini no, kemudian ini usuk kasonya, gitu ya. Kemudian juga ada reng. Gitu. Sebenarnya sih ada rank, cuman nggak tergambar. Oke, ini jarak usuk kasonya 50, jadi seperti itu. Kurang lebih kita mempunyai data yang seperti ini. Kemudian, untuk menganalisis pembebanan, kita bagi per warna dulu untuk memudahkan.
Karena apa? Nanti beban di sini, separuh dari sini, ini akan membebani kuda-kuda yang di sini. Kemudian separuh yang di sini, ini akan membebani kuda-kuda yang ini. Begitu juga kuda-kuda yang ini akan terbebani oleh beban separuh di sini dan juga separuh di sini. Untuk di sini akan terbebani oleh separuh ke sini dan separuh ke sini. Jadi begitu seterusnya. Untuk titik buhul di sini, ini akan terbebani satu luasan ini. Jadi separuh ke sini, dari sini akan membebani titik ini, separuh sini akan membebani titik ini, separuh ini akan membebani titik ini, dan begitu selanjutnya. Oke, jadi ini penampang kuda-kudanya, kurang lebih seperti ini. Identifikasi beban-beban yang bekerja pada struktur rangka di atas adalah seperti ini. Oke. Dari beberapa beban yang sudah tadi saya lampirkan di slide-slide sebelumnya, di sini kita harus analisis dulu. Jadi yang pertama kita analisis mengenai beban matinya, kemudian beban hidupnya, dan beban anginnya. Misalnya di sini beban mati, karena ini atap pasti ada berat genteng itu sendiri, ya kan? Kemudian ada juga berat reng, kemudian juga ada berat usuk, di mana saya tadi bilang kan, sudah saya jelaskan di pembebanan sebelumnya, untuk reng, usuk, dan genteng itu sudah menjadi satu, yaitu 50 kg per meter persegi. Ini semua didapat dari data pembebanannya yang sudah ditentukan. Memang sudah ada peraturannya. Kemudian berat kayu itu 1000 kg per meter kubik. Dan berat sambungan 10% dari berat batang. Kemudian berat plafon 11 kg per meter persegi. Dan kemudian begitulah selanjutnya. Kemudian di sini beban hidup. Karena ini atap, maka berat pekerja itu 100 kg atau nanti di sini kan bisa dihitung juga kan ya. Tapi di sini biasanya mengambil 100 kg. Kemudian di sini berat air hujan itu 40 sampai 0,8 alfa. Jadi gitu ya, alfanya nanti kita masukkan berapa sudut kemiringan atap yang teman-teman rencanakan. Dan kurang dari 20 kg per meter persegi. Jadi seperti itu. Kemudian ini berat angin. Tekanan tiup angin itu 25 kg per meter persegi. Koefisien angin di pihak angin itu 0,02 alfa sampai 0,4. Kemudian di belakang angin itu negatif 0,4. Kenapa negatif? Karena dia bersifat isap ya. Yang saya tadi jelaskan. Nah, ini pembebanan beban matinya. Jadi di sini jarak antar kuda-kudanya itu misalnya datanya 2,533 meter, di mana dimensi batang kayunya 8/12 dan dimensi gordengnya 6/12, kemudian dimensi list pelang kayunya 3/25. Oke. Nah, ini kita sudah pecah-pecahkan lagi untuk lebih memudahkan karena luasan merah ini akan membebani titik buhul yang di sini. Dan luasan biru di sini akan membebani titik buhul di sini. Begitu selanjutnya. Oke. Kemudian di sini perhitungan luas. Nah, di sini ada luas untuk genteng plus usuk dan reng. Luasan merah, ini luasan merah, itu adalah luasan yang di sini. Itu ya. Jadi ini perhitungan untuk genteng, usuk, dan reng luasan merah itu adalah ini. 2,533 dikali 0, maksudnya dikali 1,09 plus 0,75. Jadi ini adalah luasan merah. Jadi ini kan berapa tadi? 2,533. Jadi di sini. Ini luasan merahnya ini. Kemudian luasan biru itu adalah yang ini, luasan kuning dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada luasan plafon, maksudnya ada berat plafon juga yang harus kita perhitungkan. Jadi harus dicari luasnya dulu. Luas biru, kuning, dan hijau. Luas biru, kuning, dan hijau. Jadi gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada perhitungan beban mati. Nah, jadi di sini ada batang 1 misalnya. Panjangnya 1,50 dan beratnya 14,40, di mana berat ini per 2. Jadi di sini adalah 7,20. Jadi gitu teman-teman ya. Oke. Jadi lanjut ya. Kemudian di sini ada kode luas merah, luas biru, luas kuning, dan luas hijau. Ini luasannya kan ya. Dimana ini genteng, usuk, dan rengnya itu ini. Oke. Jadi ini ada berat gording. Ini sudah data-datanya sudah ya.
Jadi gitu, ini luasannya, misalnya luas merah tadi. Nah ini kan luas merah. Kemudian genteng, usuk, dan rengnya itu 23305. Telah dihitung itu ya pastinya ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Jadi ini luas merah, misalnya luas merah 4,661 diperoleh dari data yang sebelumnya ini. Kemudian di sini berat genteng usuk reng 233,05 itu diperoleh dari 4,661 dikalikan dengan berat genteng usuk reng yang memang sudah ada di peraturan, gitu ya. Karena berat genteng usuk reng itu 50 kg per meter persegi dikalikan dengan luas merah, jadi itu berat genteng usuk rengnya 233,05. Jadi yang membebani di sini untuk berat genteng usuk rengnya itu 233,05. Jadi gitu. Jadi begitu selanjutnya teman-teman ya. Kemudian di sini berat gordeng itu adalah 0,06 ini adalah dimensi kayunya, 0,12 itu juga dimensi kan tadi di gordeng kan kita memakai, nah ini kan gordeng memakai 812. Gordeng 812. Jadi di sini harusnya di sini berat gordengnya 0,08 ya. Kemudian kali 0,12 dikalikan 2,533 itu adalah panjangnya dari sini ke sini. Jadi gitu. Kemudian dikalikan 1000 itu adalah berat jenisnya dari kayu itu sendiri. Jadi berat gordingnya itu 18,238. Begitu juga dengan listlangnya. Ini dimensi kayu, ini panjangnya, dan ini berat jenisnya. Jadi gitu. Jadi perhitungan untuk beban mati pada setiap titik dapat dilakukan dengan menjumlahkan berat pada setiap titik yang akan dihitung. Beban pada struktur rangka batang tersebut terdiri dari P1 sampai dengan P12. Jadi P1 sendiri itu hitungannya terdiri dari ini. Ini ada batang 1, batang 7, ditambah berat genteng usuk reng luasan merah. Nah ini gini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada berat gordeng. Dan di sini adalah sebentar, BL itu 18. Oh, berat lisplang ya. Ditambah berat lisplang. Karena di sini ada listlangnya. Nah, di sini kan pasti ada lisplang kan ya kalau perencanaan-perencanaan kan. Jadi untuk titik ini itu ada listlangnya itu di sini. Kenapa di sini juga harus ada berat lisplang? Kemudian ada berat gordeng. Karena di sini juga ada gordengnya. Nah, ini gordengnya. Kemudian juga di sini ada berat genteng usuk reng luasan merah. Pasti di sini kan ada genteng usuk dan rengnya kan ya. Oke, jadi gitu ya. Dan di sini batang 1 dan 7, coba kita buka. Di sini ada batang 1 dan batang 7. Jadi yang membebani di sini adalah ini. Ke sini, separuh ke sini, dan juga ini di sini ada lisplang. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi gitu. Kemudian ini P1 sama dengan P8. Kenapa begitu? Karena ini simetris. P1 sama dengan P7. Oh, bukan sama dengan. Tapi di sini menghitungnya P8 itu adalah di sini. Tapi di sini P1 sama dengan P7. Dipastikan begitu. Cuman di sini contoh perhitungannya P1 dan P8. Jadi gitu ya. Nah, ini P1 dan P8. Untuk P8 ini ada berat plafon ya. BPL ini berat plafon. Gitu ya. Karena di sini itu ada plafon yang menggantung di sini. Jadi gitu. Jadi plafon ini dia menumpang bebannya untuk dibebani di titik buhul yang di sini. Jadi begitu. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada perhitungan beban hidup. Nah, beban hidup itu juga sudah ditentukan tadi beratnya. Ini beban pekerja diambil 100 kg untuk setiap titik P1 sampai dengan P7. Beban air hujan dengan kemiringan atap 30 derajat sebagai berikut. Nah, ini perhitungannya. Nanti teman-teman pelajari sendiri. Karena berat air hujan pada setiap titik besarnya lebih kecil dari 100 kg berat pekerja, maka beban hidup yang dipakai adalah 100.
di setiap titik ini. Jadi gitu ya. Jadi di sini itu berat air hujannya itu hanya 16 kilogram per meter persegi. Jadi karena ini lebih kecil dari berat pekerja, jadi yang diambil adalah yang terbesar, yaitu berat pekerja. Jika maksudnya dimasukkan dengan beban pekerja, otomatis sudah kuat untuk menahan beban air. Kan begitu ya logikanya ya. Begitu saja ya. Nah, ini adalah beban angin. Maksudnya ini adalah angin tekan, angin tiup ya. Dia yang meniup atap, ini yang saya maksud tadi ada gambar, ini angin tiup yang meniup tegak lurus dari bidang atap. Kemudian ini adalah angin hisap, angin yang meninggalkan si atap. Jadi perhitungannya ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Angin tiup itu 25 kg per meter persegi. Koefisien di pihak angin 0,02 alfa min 0,4. Jadi gitu. Jadi ini koefisien pesa anginnya, kemudian di sini di belakang anginnya itu min 0,4. Jadi gitu ya. Ini rincian angin luas W1, W2, W3, W4. Nah, ini dari sini. W1, W2, W3, W4 sampai W8. Nah, ini rinciannya setelah dihitung ya. Ini koefisiennya. Ini W1 sampai W2 dia 0,2 bersifat positif karena dia tekan. Nah, ini ya. Nah, ini bersifat negatif di belakang anginnya, jadi W5 sampai W6 itu min 0,4. Ini min 0,4 koefisien pengalinya. Kemudian berat anginnya per luasan itu adalah ini. Per titik buhul maksudnya itu adalah ini. Jadi kita bisa dipahami ya teman-temannya. Kemudian ada beban kombinasi. Beban kombinasi itu 1,2 dead load ya. Jadi beban mati. Jadi beban matinya dikalikan 1,2 kemudian ditambahkan 1,6 LA. Jadi live load untuk atap yang 100 itu tadi dan kemudian 0,8 wind yaitu beban angin. Nah, ini beban mati, beban kombinasi di titik P1. 1,2 ini beban mati ditambahkan 1,6 dari beban atap hidup di atap, kemudian 0,8 dikalikan dengan beban angin. Kemudian di sini adalah beban P1 itu adalah 0,531 ton. Jadi gitu ya. Beban kombinasi pada titik P8 adalah 0,105 ton. Jadi teman-teman ketika sudah memiliki beban ini nanti dimasukkan ke penampang yang di sini. Jadi P1 itu sudah ketahuan beratnya, P8 ketahuan beratnya. Oleh karena itu ini kita nanti bisa analisis gaya-gaya batangnya yang sebelumnya kita analisis reaksinya di sini. Jadi gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, teman-teman diharapkan untuk tetap mengerjakan tugas besarnya sesuai perjanjian di kontrak kuliah, karena itu juga akan menjadi nilai tugas di akhir nanti ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.